Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok A, mata kuliah evaluasi pembelajaran yang beranggotakan Majika Adisa Putra, Ismi Admin, dan Yesi Kumalasari. Di sini kami akan membahas mengenai bagaimana menyusun kisi-kisi soal secara benar dan tepat. Apa itu kisi-kisi? Kisi-kisi merupakan suatu format berupa matrik yang memuat informasi sehingga dijadikan pedoman untuk menulis soal atau merakit soal sehingga menjadi suatu tes. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah kisi-kisi soal dalam bentuk tes. Adapun kompetensi dasar yang kami pilih adalah pada mata pelajaran PPKN kelas 12 semester 1 kurikulum 2013, yaitu KD 3.2 mensintesiskan hasil evaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum. Dalam proses pembuatan kisi-kisi, adapun syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, harus mewakili kurikulum yang akan diuji. Yang kedua, sesuai dengan kompetensi dasar yang akan diujikan. Ketiga, komponen-komponennya mudah dipahami, rinci, dan jelas. Keempat, soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk yang ditetapkan. Selain itu juga, dalam membuat kisi-kisi, kita harus memperhatikan instrumen evaluasi yang akan kita gunakan. Apakah sesuai dengan kompetensi dasar yang kita ambil atau tidak? Maka, tidak semua bentuk instrumen evaluasi itu bisa cocok digunakan dalam setiap pembuatan kisi-kisi. Terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan kisi-kisi. Yang pertama, soal yang dibuat jangan sampai menimbulkan makna ganda. Kedua, komponen yang ditanya tidak boleh lebih dari satu komponen. Ketiga, soal yang disusun mulai dari yang mudah ke sukar. Dan keempat, kata kerja operasional yang digunakan harus berurutan. Misalnya, antara C1 sampai C6 itu urutannya tidak boleh ditukar ya. Yang kelima, harus adanya kecocokan antara KD, tujuan, dan indikator soal. Yang terakhir, tentunya harus sesuai dengan kaidah Guebi. Berdasarkan hal-hal tersebut berikut penjelasannya. Pertama, dilihat pada kisi-kisi soal uraian bebas. Di sini misalnya KKO-nya yakni menentukan C1, menjabarkan C2, menjelaskan C3. Di sini kami berpedoman pada taksonomi Anderson. Jadi, KKO yang digunakan harus berurutan. Poin ketiga, yakni soal yang diberikan pada jenis soal uraian bebas harus menuntut siswa supaya menjawab sesuai dengan apa yang dipahami, kemudian diungkapkan dengan kata-katanya sendiri. Misalnya, contoh soalnya seperti ini. Maka, dia dapat menjawab, peserta didik dapat menjawab sesuai dengan pemikirannya, tetapi tidak keluar dari konteks materi pokok pembahasan. Kemudian, maksud dari soal yang ditanyakan itu harus jelas, sehingga tidak membuat peserta didik itu bingung. Maksudnya seperti apa ya? Harus menjawab seperti apa ya? Apa yang ditanyakan? Jangan sampai membuat peserta didik seperti itu. Maka, kita sebagai guru harus membuat soal yang
mampu dipahami secara universal dan tidak menimbulkan makna ganda. Di dalam membuat kisi-kisi soal, hanya ada satu jenis komponen yang ditanyakan dalam satu soal. Misalnya, hanya mengenai pertanyaan perlindungan hukum, atau hanya mengenai pertanyaan penegakan hukum. Jadi, kita dalam menyusunnya tidak boleh langsung menanyakan mengenai perlindungan dan penegakan hukum secara bersamaan dalam satu soal. Dan tentunya harus selalu menggunakan kata dan tanda baca, misalnya tanda seru, tanda tanya, pada soal uraian bebas. Selanjutnya, yakni pembahasan mengenai kisi-kisi soal pilihan ganda. Pada soal pilihan ganda, yakni pada jenjang SMP, terdapat 4 option, yakni A, B, C, dan D. Kemudian, pada jenjang SMA, itu terdapat 5 option, misalnya A, B, C, D, dan E. Nah, dalam option yang berkaitan dengan angka, tahun, dan bulan itu harus sistematis, jangan mengarang, tetapi dalam membuatnya harus memang benar ada sesuai kejadian atau peristiwa tertentu, mulai dari tanggal, tahun, dan bulan tersebut. Yang selanjutnya yaitu soal benar-salah. Soal benar-salah merupakan suatu kalimat sehingga para peserta didik hanya menjawab benar atau salah. Dan soal benar-salah tidak ada tanda tanya. Selanjutnya, kisi-kisi soal esai, di mana pada kisi-kisi soal esai ini, soal yang dibuat harus menuntut siswa untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan kasus mengenai soal yang akan ditanyakan. Kisi-kisi soal jawaban singkat, di mana pada kisi-kisi soal jawaban singkat ini, siswa diminta untuk menjawab secara singkat terhadap pertanyaan. Biasanya, pada kisi-kisi soal jawaban singkat ini digunakan untuk jenjang TK dan SD. Kisi-kisi soal uraian terbatas. Soal yang dibuat harus menuntut siswa untuk menjawab pertanyaan yang tergantung pada materi yang telah ditentukan. 4 jenis soal tersebut, yakni uraian bebas, uraian terbatas, esai, dan jawaban singkat, itu harus ada kata tanya, seperti uraikanlah, tentukanlah, jelaskanlah, dan lain-lain. Dan soalnya dalam bentuk pertanyaan, bukan pernyataan. Biasanya diakhiri dengan tanda baca seperti tanda tanya maupun tanda seru. Selanjutnya, pembahasan mengenai kisi-kisi mencocokkan jawaban, di mana optionnya atau pilihannya harus melebihi stem atau pertanyaan. Yang kedua yaitu jawaban diusahakan dibuat hampir sama tetapi berbeda makna. Dan yang terakhir, tidak ada tanda tanya. Selanjutnya, kisi-kisi soal penggalan, di mana pada kisi-kisi soal penggalan ini tidak ada tanda tanya. Yang kedua, soalnya berupa pernyataan, dan dari pernyataan kalimat tersebut terdapat beberapa kata yang dihilangkan untuk menjadi jawabannya. Oke, itulah penjelasan mengenai bagaimana menyusun kisi-kisi soal secara benar dan tepat. Kami dari kelompok A kelas Palembang mengucapkan terima kasih pada Ibu dosen DRA Umi Hotima MPD PhD, Ibu Mariani SPD MPD, Ibu Rini Setiawati SPD MPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.